Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Selamat siang. sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para founder CSIS, Bapak Hari Chan Silalahi, juga Bapak Yusuf Wanandi, dan juga Bapak Jisman Simanjunta, Ketua Yayasan CSIS, juga Pak J. Kristiadi, Sekretaris Yayasan CSIS, dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Philip Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS, juga Pak Rizal Sukma, Senior Research Fellow mantan Dubes RI untuk Inggris Raya, dan juga Pak Arya Fernandes, ya, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Juga para peneliti dan cendekiawan di CSIS yang menyaksikan acara ini, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan juga yang sama-sama kita hormati para peserta, hadirin, hadirat sekalian, seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini secara virtual di seluruh Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir dalam acara memperingati 50 tahun CSIS Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-50 CSIS. Semoga CSIS menjadi lembaga pemikiran strategis, menjadi think tank yang semakin kritis, semakin kreatif, dan semakin inovatif, serta terus berkiprah dalam memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran dan pengetahuan-pengetahuannya untuk kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai. Dan dalam suasana penuh bahagia ini, saya ingin berikan sebuah pantun untuk CSIS. Hari Minggu pergi goes, menyusuri indahnya jalanan desa. Selamat ulang tahun CSIS, semakin kontributif membangun bangsa. Tentu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada teladan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang berakhlak mulia, berbudi luhur, pemimpin yang berintegritas, adil, cerdas, dan visioner. Seorang pemimpin peradaban yang setiap kata dan perbuatannya adalah kebenaran yang patut dicontoh oleh umat manusia sepanjang masa. Semoga kita dapat meneladani kepribadian dan kepemimpinan beliau dalam berbagai sektor pengabdian dan perjuangan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya merasa terhormat mendapat undangan dari CSIS untuk hadir menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara 50 tahun CSIS Indonesia. Atas nama keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Semoga acara seperti ini bisa menghidupkan kembali tradisi intelektualitas dalam hiruk pikuk panggung politik nasional. Panggung politik memang seharusnya dipenuhi oleh adu gagasan. Dalam kontestasi pemikiran, demokrasi membutuhkan rasionalitas argumen, bukan sekadar absurditas sentimen. Nah, demokrasi membutuhkan tukar tambah pemikiran dan pengetahuan, bukan hanya sekedar tukar tambah kekuasaan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya banggakan, hari-hari ini setiap bangsa di dunia, termasuk kita di Indonesia, sedang ditempa ujian dan tantangan yang sangat berat menghadapi krisis pandemi COVID-19. Setiap bangsa sedang menulis cerita mereka masing-masing
Sebagai bangsa, apakah cerita yang ingin kita tuliskan untuk masa depan Indonesia? Sebagai bangsa, apa cerita yang ingin kita dongengkan untuk generasi anak cucu kita? Pada Maret tahun 2020 yang lalu, wabah pandemi COVID-19 menghampiri bumi pertiwi. Saat itu kita menyaksikan hanya 2 kasus ditemukan. Namun setelah 1,5 tahun berlalu, kasus positif di tanah air telah mencapai lebih dari 3,9 juta kasus. Dan lebih dari 122.000 jiwa meninggal dunia. Bahkan pada pertengahan Juli hingga Agustus 2021, kita dikejutkan dengan catatan bahwa Indonesia kasus kematian hariannya sangat tinggi, bahkan merupakan angka kematian harian tertinggi di dunia selama beberapa pekan. Banyak sudah korban-korban COVID-19 yang berjatuhan. Majelis Ulama Indonesia mencatat ada lebih dari 900 ulama dan kiai yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia mengabarkan bahwa lebih dari 1.800 tenaga kesehatannya wafat setelah berjibaku berjuang di garis depan penanganan pandemi. Lapor COVID-19 juga melaporkan tingginya angka kematian ini telah menyebabkan lebih dari 50.000 anak-anak kita menjadi yatim dan piatu. Mereka kehilangan orang tua mereka di saat usia mereka masih anak-anak. Jadi fakta-fakta ini semua adalah fakta yang menunjukkan sangat memprihatinkan bagi kita semua sebagai sebuah bangsa. Luka ini adalah luka kita bersama, luka Indonesia. Data dan angka-angka ini bukan sekedar angka statistik semata, tapi sebagian dari mereka adalah keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan kerabat kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi dan kita hormati. Oleh karena itu, mari kita doakan bersama agar mereka yang telah pergi ke haribaan Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diperoleh kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini dalam proses transisi besar. Setiap negara sedang menentukan nasib dan takdirnya masing-masing. Krisis menampilkan 2 wajah sekaligus. Wajah pertama adalah ancaman dan wajah kedua adalah peluang. Makanya dalam tulisan kanji itu biasanya tertulis sangat jelas. Satu adalah berupa ancaman, tetapi satu lagi adalah peluang. Semua ini tergantung kepada cara pandang sebuah bangsa dalam menghadapi krisis. Sebagai bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersama kesulitan itu kita jumpai kemudahan. Sungguh bersama-sama dengan kesulitan selalu ada kemudahan. Tentu saja mengubah krisis menjadi sebuah peluang tidak semudah membalik telapak tangan. Kita tidak boleh hanya dengan berpangku tangan, tetapi harus berjuang. Mulai dari diri kita, masyarakat sekeliling kita, dan bangsa kita. Keyakinan kami mengajarkan firman Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa bangsa yang berhasil melalui krisis dan bangsa yang menjadi bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki visi kepemimpinan nasional yang kokoh. Sang pemimpin membawa bangsanya dengan penuh percaya diri melewati lembah krisis untuk menuju puncak kejayaan bangsa. Kita sangat bersyukur para pendiri bangsa Indonesia telah meletakkan visi kepemimpinan nasional yang kokoh, yang termaktub dalam sila dari Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Kita harus menjadikan visi kepemimpinan nasional berbasiskan Pancasila
menjadikan visi kepemimpinan nasional ini sebagai moral kompas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang melilit bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, sebangsa dan setanah air. Izinkan saya mengulas satu persatu visi kepemimpinan nasional yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini dalam kelima Pancasila. Yang pertama, visi ketuhanan. Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa yang religius, yakni bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Bangsa yang senantiasa menempatkan agama dalam tempat yang mulia. Agama bukan hanya urusan ritual semata. Agama menjadi aspirasi sekaligus inspirasi dalam merumuskan kebijakan publik yang maslahat dan beradab. Indonesia bukan negara sekuler yang meyakini bahwa agama dan negara harus terpisah, tidak boleh hidup bersamaan. Tidak boleh berjalan beriringan dan harus dijauhkan satu sama lain. Indonesia juga bukan negara komunis yang bertekad menghapuskan peran agama dalam membangun bangsa dan negara. Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang meletakkan agama pada tempat yang terhormat sebagai landasan moral dan etika dalam membangun kemajuan bangsa. Agama adalah modal sosial bangsa yang mampu menjadi sumber perekat kebangsaan, bukan justru sumber konflik dan perpecahan. Tugas pemimpin adalah menjadikan agama sebagai wahana pemersatu bangsa. Tugas pemimpin adalah menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, jika ada kebijakan yang berusaha memarginalkan atau bahkan bercita-cita untuk menghilangkan peran agama dalam proses pembangunan di negeri ini, maka itu adalah tindakan yang mengkhianati perjuangan pendiri bangsa dan mengabaikan visi ketuhanan. Tindakan itu harus dikoreksi dan diluruskan kembali. Visi ketuhanan adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan bangsa harus dimulai dengan semangat menghormati dan memuliakan ajaran dan nilai-nilai agama. Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Haji Agus Salim, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. A.A. Maramis, dan para pendiri bangsa lainnya menyadari bahwa amanah kepemimpinan tidak hanya berdimensi duniawi, tetapi juga berdimensi ukhrawi. Kepemimpinan tidak hanya membangun kemajuan fisik berdimensi material, tetapi juga membangun jiwa yang berdimensi spiritual transendental. Pembangunan sebuah bangsa harus mampu menciptakan kemajuan peradaban material sekaligus peradaban spiritual. Inilah yang kalau dalam bahasa Al-Quran yang saya yakini disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hal itu juga tercermin dari lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Yang kedua adalah visi kemanusiaan. Tanggung jawab negara adalah memanusiakan manusia, menjaga harga diri dan martabat manusia, melindungi hak-hak asasi manusia, dan memajukan kualitas sumber daya manusia. Indonesia bukan negara kapitalis liberal yang meletakkan kepentingan pertumbuhan ekonomi lebih utama di atas nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia bukan pula negara totalitarian yang melampaui batas kewenangannya merampas hak-hak kemanusiaan dari rakyatnya demi terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Tujuan sejati pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia, bukan sekedar membangun di wilayah Indonesia. Membangun Indonesia bukan sekedar membangun jalan tol, gedung, bandara, dan pelabuhan.
Pembangunan tidak bisa direduksi menjadi pembangunan fisik infrastruktur semata. Justru yang paling utama adalah membangun kualitas dan kapasitas manusianya. Pembangunan infrastruktur hanyalah menopang pembangunan sumber daya manusia, bukan berarti pembangunan infrastruktur tidak diperlukan, tidak. Tetapi ini harus beriring sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia. Sebagai bangsa kita harus mengubah paradigma pembangunan. Dari pembangunan berorientasi ekonomi menjadi pembangunan berorientasi manusia. Perekonomian nasional akan tumbuh lebih tinggi jika Indonesia mampu menciptakan SDM unggul yang berdaya saing global. Bappenas pada tahun 2016 memproyeksikan bahwa Indonesia pada 2045 akan berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan per kapita mencapai 23.000 US dollar. Tentu kita menyambut baik proyeksi yang sangat optimis ini. Kita bersama-sama mengharapkan agar Indonesia bangkit menjadi negara maju yang sejahtera. Namun demikian, ada beberapa permasalahan struktural yang menghinggapi ekonomi Indonesia. Permasalahan struktural inilah yang menjadikan Indonesia rentan masuk dalam jebakan negara berpenghasilan, berpendapatan menengah atau middle income trap. Yakni negara yang tidak mampu tumbuh lebih tinggi lagi karena ada permasalahan struktural yang menghalanginya. Dan permasalahan struktural yang utama di Indonesia adalah tentang kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Ada banyak permasalahan mendasar yang dihadapi sektor SDM kita, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Dari sisi kesehatan, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Dalam laporan Bank Dunia pada 2017, dalam sehari ada 4 ibu di Indonesia yang meninggal karena melahirkan anak. Angka kematian ibu mencapai 305 kematian setiap 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan kematian anak mencapai 24 kematian setiap 1.000 anak lahir. Ini sesuai data SKDI 2017. Dari sisi kualitas kesehatan anak, Indonesia juga menghadapi permasalahan stunting, yakni anak yang gagal tumbuh dengan baik. Ini merupakan ancaman yang sangat nyata bagi masa depan kualitas SDM Indonesia. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi stunting balita Indonesia mencapai angka 30,8%. Artinya, 1 dari 3 anak yang lahir di Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh. Dampak stunting bagi pembangunan nasional jangka panjang tentu saja sangat besar. Secara ekonomi, dampak stunting akan menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 3%. Dengan kerugian ekonomi mencapai 300 triliun. Pendapatan per kapita akan turun 22%. Dan IQ anak akan turun menjadi 11 poin. Anak-anak stunting dalam jangka panjang akan memiliki resiko meninggal 4 kali lipat, lebih besar dibanding anak-anak yang normal. Dari aspek pendidikan, permasalahan yang muncul tidak kalah menantang. Hingga saat ini anak-anak rata-rata tahun sekolah anak-anak Indonesia hanya mencapai 8,4 tahun. Dari target 12 tahun wajib belajar yang dicanangkan. Artinya baru sebatas lulus SMP lebih sedikit. Belum lulus SMA. Hal ini menyebabkan pasar tenaga kerja di Indonesia mayoritas berpendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Hasil uji PISA pada 2018 menunjukkan kualitas pendidikan anak-anak kita menghadapi permasalahan yang krusial. Dari 78 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat ke-70, hampir buncit. Ya. Artinya kualitas pendidikan Indonesia di tingkat dasar, dari sisi literasi, numerasi, dan logika termasuk rendah dibanding negara-negara lainnya.
Menyikapi hal tersebut, perlu ada upaya reformasi kebijakan pendidikan secara integratif. Terlebih ketika kita menghadapi pandemi. Hasil penelitian menunjukkan dampak pandemi kepada kerugian pembelajaran diproyeksi menurunkan kemampuan belajar dari 12 tahun menjadi 7 tahun. Ini transformasi sistem pendidikan ini sangat mendesak untuk dilakukan. Di era pandemi perlu ada upaya-upaya transformatif dari pendidikan konvensional menjadi pendidikan yang hybrid, yakni pendidikan yang integrasikan teknologi digital dan konvensional secara bersamaan. Permasalahan pembangunan kualitas dan kapasitas SDM inilah yang sangat penting dan krusial untuk kita tangani bersama untuk menyongsong Indonesia 2045. Kalau tidak, maka generasi anak-anak kita akan menjadi lost generation, generasi yang hilang jika tidak ada intervensi yang kuat dari negara khususnya. Indonesia sebagai negara yang menikmati bonus demografi pada periode 2020-2035 harusnya mampu mengambil momentum ini dengan sebaik-baiknya. Indonesia harus bergerak cepat dan masif mengoptimalkan jendela kesempatan, window of opportunity, dari berlimpahnya penduduk produktif kita. Dalam konteks inilah, negara harus hadir melakukan terobosan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi pendidikan. Konstitusi mengamanatkan 20% APBN untuk dana pendidikan dan 5% untuk sektor kesehatan. Artinya, secara kuantitas, harusnya dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan mencukupi. Cuma letaknya adalah pada masalah tata kelola, governance, dan kualitas belanja, quality of spending, dari program yang dijalankan masih kurang fokus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Yang ketiga, visi kebangsaan. Kepemimpinan nasional berakar kepada visi kebangsaan yang sama. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Visi kepemimpinan harus mempersatukan dan mempersaudarakan, bukan memecah belah apalagi mengadu domba. Di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, Pancasila akan menjadi energi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa. Sebaliknya, di tangan pemimpin yang buta visi kebangsaan, maka Pancasila akan dijadikan alat kekuasaan untuk mengadu domba sesama anak bangsa dan digunakan untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap berbeda pandangan dan mengancam hegemoni kekuasaan. Di tengah situasi nasional yang begitu berat seperti ini, bangsa ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membangun rasa persatuan, rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, yang mampu menciptakan rasa senasib sepenanggungan, yang saling membantu dan saling menguatkan satu dengan lainnya. Bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Jangan sekali-kali membenturkan identitas sesama anak bangsa demi meraih kepentingan kekuasaan. Atas nama Pancasila, ada unsur-unsur kekuasaan yang menstigma anak bangsa lainnya sebagai kelompok radikal dan anti-NKRI. Tindakan-tindakan adu domba dan pemecah belah bangsa ini adalah tindakan yang jelas-jelas tidak Pancasilais dan jelas-jelas tidak nasionalis. Akhir-akhir ini kita merasakan ada rasa persatuan dan persaudaraan kita yang mulai terusik. Ada upaya yang mencoba membenturkan antara Islam dengan Pancasila dan NKRI. Ada sebagian kelompok yang mencoba melakukan stigma kepada umat Islam bahwa dengan menjadi seorang Muslim yang taat, seolah-olah tidak bisa menjadi seorang Pancasilais, sekaligus menjadi nasionalis sejati. Perlu kita tegaskan di sini bahwa Islam, Pancasila, NKRI adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.
Barang siapa yang membenturkan antara Islam, Pancasila, dan NKRI, maka dia dengan sengaja memunggungi takdir sejarah terbentuknya Republik Indonesia. Coba kita melihat kepada kilasan sejarah. Haji Omar Said Cokroaminoto, sang guru bangsa, pernah mengatakan, Islam tidak pernah menghalang-halangi lahirnya nasionalisme. Justru Islamlah yang menumbuh kembangkan nasionalisme di Indonesia. Presiden Soekarno pernah juga mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan sejarah mencatat bahwa gerakan nasionalisme lahir di Indonesia dimulai dari gerakan syariat Islam, gerakan syarikat Islam yang digagas oleh Hos Cokroaminoto tahun 1905. Kita menyaksikan bagaimana persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1926. Dua organisasi Islam ini telah berjuang membangun ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya masyarakat bahkan sebelum bangsa ini lahir. Resolusi jihad pada tahun 1945 adalah momentum perjuangan kemerdekaan para santri melawan imperialisme dan kolonialisme. NKRI adalah buah karya dari perjuangan Mosi Integral Muhammad Nasir pada tahun 1950 yang berhasil membubarkan Republik Indonesia Serikat, kemudian bergabung kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita akhiri klaim-klaim sepihak yang mengatakan misalnya saya Pancasila, kami Pancasila. Tindakan klaim-klaim sepihak tersebut akan melukai dan membenturkan identitas sesama anak bangsa. Kita harusnya bersama-sama mengumandangkan kita Pancasila. Bagi PKS, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus bangsa yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Tugas kita pada hari ini adalah merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu kita amalkan, bukan kita perdebatkan atau kita urai-urai kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya banggakan. Yang keempat adalah visi kerakyatan. Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong oleh para pendiri bangsa. Mereka mewariskan apa yang kita kenal dengan konsep demokrasi, permusyawaratan, dan perwakilan. Itulah visi kerakyatan. Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Setelah lebih dari 2 dekade pasca reformasi, Indonesia belum mampu melakukan konsolidasi demokrasi. 23 tahun reformasi sudah berjalan, sudah 5 kali pemilu dan 4 kali pemilihan presiden secara langsung. Tanda-tanda konsolidasi demokrasi belum berjalan sesuai dengan harapan. Indonesia masih terjebak kepada demokrasi prosedural, tetapi belum naik kelas menjadi demokrasi substansial. Bahkan di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah demokrasi mengalami kemunduran. Demokrasi menjadi lebih buruk dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya. Para ilmuwan politik menilai bahwa pemerintahan hari ini melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan memutar haluannya ke arah otoritarianisme. Ini diungkap The Economist Intelligence Unit yang melaporkan indeks demokrasi yang terus berosot selama 14 tahun terakhir. Terakhir, kalau nggak salah, itu 6,3. Ya, belum lagi saat-saat pemilu dan pilkada, banyak sekali politik uang yang sedemikian marak. Akhir-akhir ini kita menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi semakin memburuk.
Di tengah pandemi, penguasa justru semakin menunjukkan sikap represif dalam merumuskan kebijakan publik. Suara dan kehendak rakyat tidak dihiraukan. Penguasa memilih tutup mata dan telinga dari suara hati nurani rakyatnya. Dalam menangani pandemi, pemerintah justru lebih fokus kepada memilih ekonomi. Inilah yang kita melihat dengan perkembangan saat pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Pemerintah menerbitkan waktu itu RUU dan kemudian sekarang sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Atas nama kehendak rakyat, demokrasi dan keadilan, saat itu PKS menolak kedua undang-undang tersebut. Masalah demokrasi di Indonesia bukan hanya sekedar secara substansial. Dalam sisi prosedural demokrasi di Indonesia, demokrasi berbiaya mahal dan mengalami pembajakan oligarki. Nah, Indonesia masuk dalam jebakan sehingga kemudian mengendalikan perpolitikan di negeri ini. Oleh karena itu, sekali lagi, hegemoni oligarki yang menguasai kapital ini menyebabkan politik Indonesia pada akhirnya tersandra sehingga kualitas kebijakan publik tidak lagi berorientasi kepada kepentingan publik, tetapi kepentingan pemilik modal. Salah satu faktor penting adalah terkait reformasi pembiayaan partai politik dan kompetisi politik. Reformasi pembiayaan politik harus terus berangkat dari kesadaran bahwa semakin murah dan terjangkau pembiayaan partai politik dan kontestasi politik, maka akan semakin baik hasil pemilu dan pemilihan presiden. Karena partai dan politisi dapat berjuang secara mandiri dan merdeka tanpa ada ketergantungan kepada para pemilik modal. Demikian juga adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, membuat masa depan demokrasi kita akan semakin terpuruk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 7 telah tegas mengatur jabatan presiden hanya 2 periode. Pentingnya pembatasan jabatan presiden ini adalah untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, untuk menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pembatasan 2 periode itu untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Rakyat harus diberikan pilihan calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan. Nah, PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin dan tokoh yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan. Asalkan jalan-jalannya tidak tersumbat. Misalnya, presiden threshold mungkin perlu dipertimbangkan kembali, diturunkan. Nah, sehingga banyak pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga akan ikut tampil dalam kontestasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang kelima adalah visi keadilan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kekuasaan tidak boleh melumpuhkan sendi-sendi dan pilar-pilar negara hukum. Hukum harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada kekuasaan atau pendukung kekuasaan. Rasa persatuan dan kebersamaan akan lahir ketika kepemimpinan itu menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Adil dalam pemenuhan hak-hak sosial ekonomi, adil dalam perlakuan di depan hukum, adil dalam perlakuan politik. Maka ketimpangan dalam ekonomi sosial adalah salah satu permasalahan keadilan yang harus kita selesaikan bersama. Indonesia memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi, ketimpangan dari sisi pendapatan, ketimpangan dari sisi pengeluaran, wilayah, dan ketimpangan terhadap akses kebutuhan hidup dasar. Kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Ini menurut Oxfam pada 2017. Dan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% aset di Indonesia.
Ini Credit Suisse di tahun 2017. Bank Dunia juga angkat bicara, pertumbuhan ekonomi satu dekade terakhir hanya menguntungkan 20% orang terkaya, sementara 80% sisanya tertinggal di belakang. Jika kondisi ketimpangan ekonomi yang tinggi ini tidak kita koreksi bersama, maka bangsa Indonesia ini akan terus berjalan ke arah kesenjangan yang akan semakin merusak kohesi sosial dan akhirnya memicu ledakan sosial. Tentu kalau ini terjadi, visi 2045 akan sangat sulit untuk bisa dicapai. Maka di kemudian hari ini harus ada koreksi-koreksi terhadap hal seperti ini sehingga terjadi pemerataan yang lebih baik daripada ketimpangan yang terjadi pada hari ini. Visi keadilan harus termanifestasi berbagai dimensi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi, negara harus mewujudkan ekonomi yang membawa rasa keadilan dalam pendapatan dan distribusi aset. Dalam bidang sosial, negara harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi warganya untuk memperoleh akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Dalam bidang politik, negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial. Dalam bidang hukum, negara harus konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta berpegang teguh dalam menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik maupun ekonomi. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, 17 Agustus 2021 yang lalu, kita telah memperingati Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Saya ingin mengungkapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tentu sudah banyak capaian-capaian yang telah diraih selama lebih dari 7 dekade usia kemerdekaannya. Dan tentu kita juga melihat masih ada berbagai permasalahan bangsa yang menjadi pekerjaan rumah yang belum kita tuntaskan bersama-sama. Maka menuju 100 tahun Indonesia merdeka, di tahun 2024, seluruh komponen anak bangsa di Indonesia ini haruslah mari kita bergandengan tangan, bekerja sama untuk menuntaskan janji-janji kemerdekaan yang belum tertunaikan. 76 tahun yang lalu, Soekarno, Hatta, Syahrir, Nasir, dan para pendiri bangsa lainnya telah berjanji bahwa tujuan Indonesia merdeka adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Janji-janji para pendiri bangsa ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Janji itu sekarang kita warisi. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kewajiban kita adalah melunasi janji-janji itu pada para pendiri bangsa, dan kita bersemangat bersama-sama untuk kita realisasikan pada tahun 2045 saat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu penunaian janji-janji tersebut sekali lagi akan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpin yang memiliki 5 visi Pancasila sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Ketika pemimpinnya memiliki visi 5 Pancasila ini, maka insya Allah pada tahun 2045 bukan sesuatu hal yang mustahil. Janji-janji itu bisa direalisasikan. Saya kira ini tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil jika seluruh elemen anak bangsa bergerak bersama-sama, bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mewujudkannya. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, Partai Keadilan Sejahtera sebagai bagian
dari elemen bangsa dan anak bangsa telah menggariskan dengan tegas bahwa visi PKS sejalan dengan visi besar para pendiri bangsa. Dalam anggaran dasar PKS, pasal 5, visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, PKS merumuskan dalam anggaran dasar partai pasal 6 bahwa misi partai adalah menjadikan PKS sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam merealisasikan visi misi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera mengoperasionalisasikannya dalam 4 level misi perjuangan. Pertama adalah misi pembinaan. PKS bertekad untuk membentuk, mencetak, dan melahirkan calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter bersih, peduli, dan profesional. Bersih artinya kader-kader PKS harus memiliki kredibilitas moral dan konstitusional yang kokoh. Secara moralitas bersih artinya tidak ada cacat dari sisi perilaku, akhlak, dan etika. Secara konstitusional kokoh artinya memiliki nasionalisme yang tinggi, tidak ada cacat atau kasus hukum yang melilitnya. Peduli artinya kader-kader PKS harus memiliki kredibilitas sosial dan organisasional yang baik. Kader PKS harus memiliki modal sosial yang mumpuni, dipercaya oleh lingkungan dan masyarakat sekitarnya, dan di saat yang sama memiliki keterikatan yang baik dengan aturan main partai. Kemudian juga harus profesional, artinya kader-kader PKS harus memiliki kapasitas bekerja yang handal, dapat diandalkan. Dalam bekerja mengedepankan prinsip profesional, sehingga karya-karyanya berprestasi dan menginspirasi. Menjadi kader yang bersih, peduli, profesional adalah manifestasi dari karakter inti seorang pejuang. Mari kita ingat nasihat dari Dr. Muhammad Hatta, pahlawan proklamator, yang mengatakan, kurang cakap dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, itu sikap yang sulit diperbaiki. Nah, inilah 3 karakter inti ini yang menjadikan jati diri kader-kader PKS sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Yang kedua, misi kelembagaan. Misi kedua adalah kelembagaan manifestasi cinta PKS kepada Indonesia terwujud dari prinsip tata kelola partai yang baik atau good political party governance. Hari-hari ini kita menyaksikan betapa partai politik mengalami kemerosotan kepercayaan dari masyarakat. Tentunya ini menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Bagi PKS ini adalah tantangan, sekaligus peluang. Inilah ruang pembuktian bagi kita untuk bisa merebut kembali kepercayaan publik dari masyarakat. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah membangun budaya tata kelola partai yang baik. Kita harus bangun budaya transparan. Kita harus bangun akuntabel dan partisipatif. Sehingga dengan terbuka, tanggung jawab dan partisipatif, insya Allah akan mengikis rasa saling curiga dan mengikis ketidakpercayaan publik. Kita harus sampaikan juga secara terbuka program-program PKS, agenda-agenda PKS, bahkan ingin melibatkan seluruh pihak, lintas agama, lintas organisasi, lintas politik, sehingga menjadi titik temu dan sikap dewasa terhadap berbagai perbedaan. Bagi PKS, seluruh konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, sudah selesai. Saatnya sekarang kita bekerja,
merealisasikannya dalam sikap, tindakan, dan garis perjuangan. Nah, misi yang ketiga adalah misi kebangsaan. Manifestasi misi kebangsaan PKS adalah komitmen perjuangan PKS untuk hadir memperjuangkan kehendak, kepentingan, dan hak-hak rakyat. Sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan atau oposisi, maka PKS harus menjadi kekuatan terdepan dalam mengartikulasi dan resonansi aspirasi-aspirasi publik. Semua bidang, badan, dan fraksi di DPR RI harus proaktif menyatakan sikap politiknya, terlibat secara intensif dalam isu-isu publik, sehingga peran advokasi pejabat publik PKS ini nampak menjadi tumpuan dan harapan publik. Sikap oposisi PKS tentu saja bukan sikap asal beda atau asal bunyi, tetapi sikap politik PKS harus didasarkan kepada pemikiran yang kokoh dan rasional. Sikap oposisi PKS dibangun atas dasar aspirasi publik yang terbangun dari gerakan sosial masyarakat di akar rumput. Para anggota Dewan PKS harus turun di lapangan, membangun dan mengorganisasi komunitas berbasis agenda-agenda yang akan diperjuangkan, sehingga hubungan antara anggota Dewan dengan pemilihnya terbangun karena alasan ideologis dan intelektual. Yang keempat adalah misi peradaban. Islam adalah agama peradaban. Ia melingkupi seluruh dimensi kehidupan. PKS meyakini bahwa dimensi Islam tidak sebatas masalah spiritual dan ibadah, tetapi lebih dari itu, dimensi keislaman meliputi berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah membangun persaudaraan dan perdamaian di muka bumi. Ini kita melihat pada contoh keteladanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau membangun sebuah peradaban baru di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad menggagas apa yang sering disebut dengan Madinah Charter atau Piagam Madinah. Banyak ilmuwan barat yang menilai bahwa Piagam Madinah adalah warisan terbesar Islam dalam peletakan cikal bakal negara modern. Nah, tentu Piagam Madinah adalah konstitusi pertama dalam peradaban modern yang ditulis dan menjadi kontrak sosial dalam membangun masyarakat yang majemuk. Artinya, Islam pada fase awal kelahirannya telah memberikan contoh diplomasi dilakukan untuk menciptakan perdamaian di dalam kemajemukan warganya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, jika kita melihat kembali sosiohistoris Indonesia, maka para pendiri bangsa di awal kemerdekaan menjadikan Islam sebagai prinsip dalam diplomasi Indonesia. Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Muhammad Nasir melakukan diplomasi ke negara-negara Islam di Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Palestina untuk memperoleh pengakuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dari penjajah Belanda. Dukungan negara-negara Muslim di Timur Tengah sangat berperan pada akhirnya dalam membuka jalan dukungan internasional di PBB. Level misi keempat PKS yakni ingin menjadikan kontributor peradaban sejalan dengan misi perjuangan para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa telah mengabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa salah satu misi terbentuknya Indonesia adalah menolak segala bentuk penjajahan. Juga menegaskan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan semangat inilah PKS selalu terlibat aktif dalam isu kemanusiaan dan perdamaian dunia. Maka bagi PKS dan bagi bangsa Indonesia, penjajahan dan kejahatan kemanusiaan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina adalah urusan bangsa Indonesia. Karena apa yang terjadi di Palestina adalah penjajahan yang harus dihapuskan dari atas muka bumi. Ini amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin sebangsa dan setanah air. Di tengah situasi nasional yang begitu berat saat ini, membutuhkan sekali lagi kepemimpinan nasional yang mampu membangun rasa persatuan, yang mampu membangun rasa kebersamaan, yang mampu membangun persaudaraan. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang bisa membawa perasaan kebangsaan yang sama, satu rasa, satu nasib, dan satu penanggungan. Pemimpin yang ketika bicara, rakyat bisa memegang kata-katanya. Pemimpin yang ketika berjanji, maka dia akan berjuang keras untuk menepatinya. Pemimpin yang ketika dia bekerja, rakyat bisa merasakan hasil karyanya. Pemimpin yang ketika memerintah, rakyatnya mau mendengar dan taat untuk menjalankan perintahnya. Pemimpin yang ketika berbuat salah, dia tak segan untuk meminta maaf, berlapang dada menerima nasihat dari rakyat yang dipimpinnya. Dalam skala partai, untuk mencapai cita-cita besar itu, untuk mencapai cita-cita 2045, PKS telah membuat platform kebijakan pembangunan yang meliputi pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial budaya, dan pembangunan politik. Platform inilah yang dijadikan pegangan oleh para pejabat publik PKS sebagai sasaran antara untuk mencapai cita-cita luhur para pendiri bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada seluruh elemen anak bangsa ini untuk bergandengan tangan mencapai cita-cita luhur yang agung. Terakhir, saya ingin sampaikan sebuah pantun. Indah nian Pulau Sumatera, terbentang luas bukit barisan. Wujudkan Indonesia adil sejahtera dengan sentuhan kebersamaan. Dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu Indonesia kita, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.